Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada sifat tiga. Tenggonipun ngendikane Allah taala wa auratsnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Wonten sing dolim ning gone Allah. Maknanya apa? Maknanya orang tersebut antara kebaikan dan kejelekannya itu lebih banyak kejelekannya. Ini orang yang dipilih Allah untuk menjaga Al-Quran. Mane kadang-kadang wonten tiyang ingkang apal Quran, tapi perilaku akhlaknya tidak akhlak Quran. Ini termasuk waminhum dzalimul li nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, bahwa mukjizat atau kita kenal dengan amrun khariqun lil adah, yang dimana mukjizat ini ada kalanya sifatnya hissiyah, bisa kita kasaf indra, seperti mukjizatnya nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti mukjizatnya Nabi Shu'aib seperti contohnya mukjizatnya Nabi Soleh alaihissalam, yang dimana pada waktu Nabi Shu'aib alaihissalam ngaku sebagai rasulnya Allah, ngaku sebagai nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Soleh diminta oleh kaumnya untuk membuktikan bahwa beliau betul-betul sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mukjizatnya arupi metune onto sangka watu sing gedhe. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, yang perlu kita ketahui di sini bahwa mukjizatnya Nabi Soleh yang berupa onta yang keluar dari batu ini adalah merupakan amrun khariqun lil adah. Ono onto kok metu sangka watu. Padahal sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk, baik makhluk tersebut mempunyai akal atau tidak mempunyai akal, itu pasti melewati beberapa proses. Niki sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tenggonipun ngendikane Allah Subhanahu wa ta'ala, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tapi kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk tapi mboten lewat proses. Contohnya nopo? Contohnya mukjizate Nabi Soleh rupane metune onto sangka watu sing gedhe. Niki amrun khariqun lil adah. Begitu pula mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, yang dimana mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ini
juga sifatnya kasat mata. Yaitu apa? Keluarnya onta, keluarnya ular yang besar sekali dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yaitu kama fi qauli ta'ala wa alqa asahu fa idza hiya thu'banum mubin. Niki mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang dimana mukjizat tersebut itu habis setelah kurun Rasul dan nabinya sudah selesai. Niki mukjizat. Niki habis. Mukjizate Nabi Soleh onto metu sangka watu setelah wafatnya Nabi Soleh sudah tidak bisa kita lihat kembali. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam setelah beliaunya wafat juga sudah tidak bisa kita lihat kembali. Tapi anehnya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Yang dimana sifat mukjizat Al-Qur'an ini selain bisa kita pandang, sifatnya hissiyah, tetapi yang lebih dasar adalah mukjizat Al-Qur'an ini adalah sifatnya akliyah, yang dimana mukjizat inilah yang mampu kita nalar, yang mampu kita rasiokan sampai tenggonipun yaumul qiyamah. Ini sifatnya adalah akliyah. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Bahwa kemukjizatan Al-Qur'an ini bisa kita lihat dari sisi uslub, dari sisi susunan kata yang ada pada Al-Qur'an. Yang dimana dalam susunan kata yang ada di dalam Al-Qur'an ini sampai pada tataran yang tidak dimampui oleh makhluk untuk menandinginya. Niki adalah merupakan syarat dari mukjizat. Niki kemukjizatan Al-Qur'an. Cobi panjenengan angen-angen. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita tadabbur di dalam Al-Qur'an, susunan kata yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah merupakan kalam yang fasih, kalam yang baligh. Bahkan kebalikan tersebut sampai pada tataran tidak ditandingi oleh musuh-musuh Islam. Oke. Oleh sebab itu kita ingat di dalam sebuah nadom yang ada pada Uqudul Juman, bitorofaini haddul ijazu alu wa malahu muqaribun wal asfalu. Niki bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Saking
indahnya bahasa yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala ini tenggonipun setunggalipun sejarah. Asqon nas, paling cilaka-cilakane menungso, yaitu Abu Jahal. Setiap dalu Abu Jahal niku mirengake qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng ngoten wangsul kepanggih rencangi ingkang nembe mawon ngrungokake qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane Khalid bin Mughirah. Mereka keduanya takjub. Mereka keduanya kagum atas indahnya Al-Quran. Sehingga pada waktu itu keduanya bisik-bisik. Kenapa? Dengan semuanya tidak mau iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawabannya mereka semuanya karena hasud tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki tiang kafir. Paling cilaka-cilakane menungso ngrungokno Al-Qur'an mampu menikmati. Napa malih kita sedang. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Cobi menawi kita angen-angen. Kemujiatanipun Al-Qur'an menika dari sisi susunan katanipun. Dari sisi ngelmu nahwunipun. Kalau kita angen-angen. Satu contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum. Panjenengan angen-angen. Kalau kita angen-angen famsahu bi ru'usikum ini wonten huruf jerba. Wonten huruf jerba. Namung huruf jerba ini mampu digali oleh para ulama kita tentang hukum wudu yang berbeda-beda. Hukum mengusap wajah yang berbeda-beda. Menurut pendapat beliaunya Imam Syafi'i, ba yang ada biru'usikum ini berfaedah litab'id. Sehingga beliaunya mengatakan bahwa mengusap yang ada pada wudu hanya sebagian kepala walau sya'rotan wahidah. Niki ba yang ada biru'usikum. Menurut pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ba yang ada biru'usikum ini berfaedah lil isaq. Sehingga apa? Sehingga kewajiban di dalam mengusap kepala adalah sepertiga dari kepala. Karena li'annal esoknya niki dinamakan esok sing hakiki. Niki menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Beda menawi menurut mazhab Imam Malik. Yang dimana menurut pendapat Imam Malik
famsahu biru'usikum, baknya berfaedah liziyadah. Sehingga apa? Sehingga menurut pendapat Imam Malik ini mewajibkan mengusap seluruh kepala. Jadi kalau kita amati uslub yang ada pada Al-Quran, walaupun dengan menggunakan huruf jar 1, ternyata kandungan hebatnya sebegitu. Niki dengan satu huruf. Niki kemujiatan Al-Quran. Oleh sebab itu ketika kita angen-angen kandungan yang ada di dalam Al-Quran, maka akan lebih dahsyat lagi. Satu contoh, seringkali di dalam majelis tadarus ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fikih. Ini kalau kita angen-angen yang ada di dalam Al-Quran, maka seluruh jawabannya ada di dalam Al-Quran. Seperti yang tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ai ma taraknahu fil kitabi min syai'. Ini kalau kita angen-angen. Seluruh ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Sehingga beliaunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliaunya menjelaskan bahwa manhaj di dalam Al-Quran itu ada kalanya yang secara tafsili, secara terperinci. Contoh seperti wajibnya sholat. Contoh seperti wajibnya zakat. Contoh seperti wajibnya ibadah haji. Tetapi juga di dalam Al-Quran juga ada manhaj yang sifatnya ijmali. Yang dimana manhaj yang sifatnya ijmali inilah yang mencakup seluruh permasalahan-permasalahan sampai ila yaumil qiyamah. Niki kehebatan Al-Quran. Mane sederek-sederek sedanten wabil khusus ingkang teng dalem menawi kita angen-angen bahasa yang ada di dalam Al-Quran yang begitu indahnya. Kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran yang begitu indahnya. Insya Allah kita akan menemukan bahwa Al-Quran adalah kitab yang ditemurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai mukjizat ila yaumil qiyamah. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga kemukjizatan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala nitipake Al-Quran tenggonipun atine wong-wong sing padha ngalim, ingkang dipun sebat tenggonipun ngendikane Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatum bayyinatum fi qulubil ladzina, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Niki kemukjizatan Al-Quran.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga kemukjizatan Al-Qur'an, menjaga keaslian Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menitipkan Al-Qur'an tenggonipun atine wong-wong sing padha alim, wong-wong sing apal Al-Qur'an. Niki adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditemukan kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Cubi menawi jenengan angen-angen. Para ulama zaman dahulu di dalam menyentuhkan sebuah hukum. Contoh seperti beliaunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliaunya pada waktu istihad menggali sebuah hukum, beliau sampai tertidur angen-angen yang ada di dalam Al-Quran. Niki beliaunya Imam Syafi'i. Sampai pada waktu beliaunya Al-Imam Ahmad mau berguru kepada beliaunya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau diprotes kalih putrinipun. Cara basanipun, "Bah, panjenengan kok berguru kepada beliaunya Imam Syafi'i? Padahal saben dalu beliaunya Imam Syafi'i itu tidur." Diprotes kalih putri ini. Niki beliaunya Imam Syafi'i. Pada waktu itu dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak tidur, tapi angen-angen sebuah permasalahan yang ada di dalam Al-Quran. Sampai beliaunya itu seolah-olah seperti orang tidur. Ini mustahil pada waktu zaman dahulu. Ini beliaunya Imam Syafi'i. Oleh sebab itu beliaunya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menganalisa Al-Quran sampai sebegitunya. Beliau terkenal dengan a'lamul madzhab. Paling ngalim-ngalimnya madzhab. Saking beliaunya ngalim-ngalimnya madzhab ini, bibarokati ilmihi, beliaunya mencetuskan bahwa seluruh mujaddid dari beliaunya Al-Imam Asy-Syafi'i, seluruh mujaddid itu adalah pengikut dari beliaunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain beliaunya Umar bin Abdul Aziz. Dari beliaunya Imam Syafi'i. Seterusnya sampai tenggonipun tahun niki mayoritas adalah pengikut dari Imam Syafi'i. Niki Allah Subhanahu wa taala nitipake Al-Qur'an ning gone ati-atine wong sing ngalim tenggonipun awalul amr. Ane ngendikane Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Niki pertama kali
Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Jadi setelah generasi Allah Subhanahu wa taala nitipno ning gone Al-Qur'an, ning gone ati-atine wong sing alim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an tenggonipun tiang-tiang ingkang dipun pilih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun sebat tenggonipun ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Wa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an. Tenggonipun atine wong-wong sing dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala. Saking umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tenggonipun ngendikane Allah Subhanahu wa taala niki wonten sebagianipun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada sifat 3. Niki tenggonipun ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Tenggonipun ngendikane Allah taala wa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Wonten sing dolim ning gone awak dhewe. Maknanya apa? Maknanya orang tersebut antara kebaikan dan kejelekannya itu lebih banyak kejelekannya. Niku nenggone orang yang dipilih Allah untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga kemaksiatan Al-Quran. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, mane kadang-kadang wonten tiyang ingkang apal Quran, tapi perilakunya, akhlaknya tidak akhlak Quran. Niki termasuk wa minhum dhalimul linafsi. Tapi semono tetap dipilih dening Allah Subhanahu wa taala sebab tenggonipun atine wonten Al-Qur'an. Niki yang pertama. Setunggalipun kelompok lain malih lebih baik. Wa minhum muqtasid. Maknanya apa? Maknanya sebagian orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an ini antara perilaku kebaikannya dan kejelekannya itu imbang. Itu imbang. Antara amal yang baik dan amal yang jelek itu imbang. Cara tiyang nggih macane Al-Qur'an nggih sregep. Tadabburnya Qur'an nggih sregep. Juga melakukan kemaksiatan. Wa minhum muqtasid. Niki orang yang nomor kedua. Tapi apa? Tapi orang tersebut masih menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nomor ketiga ini adalah orang yang hebat. Yaitu siapa orang tersebut? Wa minhum sabiqum bil khair. Yaitu orang-orang ahli Quran yang berkompetisi di dalam kebaikan. Siapakah dia itu? Dia adalah hamilul Quran.
yang dimana amalnya ninggone Quran itu diakui. Maknanya apa? Maknanya amalnya itu lebih tinggi dibanding kemaksiatannya. Wa minhum sabiqum bil khairat. Lebih kompetisinya di dalam urusan-urusan yang baik. Niki orang yang ketiga. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Nikilah Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga Al-Qur'an dari rongrongan orang yang merubah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jaga lewat satu, yaitu fi suduril ladzina utul ilma, yaitu para ulama pada waktu zaman dahulu. Nomor kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an di dalam hatinya orang-orang yang sabiqum bil khairat. Niki masih generasi yang baik. Nomor ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an di dalam hatinya orang yang imbang antara kemaksiatan dan amal baiknya. Nomor terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an tenggonipun atine orang yang kebaikannya lebih kecil daripada kemaksiatannya. Tapi ngerti yo, kabeh sedanten dipun tanggung dening Allah Subhanahu wa taala, bakal direbokake dening Allah Subhanahu wa taala tenggonipun surganipun Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dikarenakan keempat-empat tersebut adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang masih memahami Al-Qur'an, tadabbur bil Qur'an. Sehingga saking asiknya membaca Al-Qur'an, beliau adalah orang-orang yang termasuk ihya'ul laili bil Qur'an. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Ingkang paling kula beratosake tenggonipun zaman saniki. Napa sampun tutuk tenggonipun dawuh Kanjeng Nabi. Sata'ti qaumun ala ummati yaqra'unal Qur'ana ala khaddi hanaizri. Niki yang paling sangat prihatin. Bakal teko tenggonipun umatku wong-wong sing padha maca Al-Qur'an ingkang namung lewat tenggorokanipun mawon. Panjenengan menawi angen-angen ketika membaca Al-Qur'an, satu lembar, dua lembar, niku jenengan ditangleti isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Kinten-kinten jawabin apa? Niki kadang-kadang kula mikir. Jadi nalikane maos Al-Qur'an, satu ayat demi ayat kita pahami. Itu ada apa? Setelah itu kita mengulang kok sulit. Apakah sudah zaman ingkang sampun dipun dawuhake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sata'ti qaumun ala ummati yaqra'unal Qur'ana ala khaddi hanaizri. Apakah sudah sampai pada zaman itu?
Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Tapi ngotenlah, tetap ketika kita mampu mau membaca Al-Quran, walaupun tidak faham makna yang ada di dalam Al-Quran, kita tetap mendapat pahala Al-Quran. Kita tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari membaca Al-Quran. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus tenggonipun bulan-bulan ingkang dipun sebat dengan syahrul Quran, yaitu syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnas. Panjenengan sedanten setiap malamipun monggo padha maos Al-Qur'an kanthi mahabbah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu tenggonipun malam Ramadan ini kita lalui dengan asik membaca Al-Quran kanthi tadabbur, sehingga kita meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat. Wabil khusus tenggonipun waktu-waktu mustajabah, yaitu menjelang waktu sahur, mari kita gunakan membaca Al-Quran kanthi tadabbur makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, semanten saking kawula menawi wonten klinta-klintunipun, kawula nyuwun agung ing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.